lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengikuti Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kau yang disembah, Kau yang diangkat Tuhan. Haleluya, we worship you. Haleluya, oh penuhi hatiku Tuhan dengan hadir. Oh Jesus, penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar nama-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Shalom saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat dan
tetap mentaati SOP yang telah diberikan dari Majelis Keselamatan Negara, kerana Malaysia kita sedang menghadapi gelombang ketiga daripada penularan wabak COVID-19 yang sedang mengganas, dan bersama-sama kita memutuskan rangkaian penyebaran wabak ini. Oleh yang demikian, kita tidak dapat beribadah di gereja seperti yang telah kita rencanakan, yang telah kita jadualkan. Namun, jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah kita kecewa ataupun berkecil hati atas apa yang terjadi. Kita tetap handalkan Tuhan dan kita percaya bahwa setiap yang berlaku di dalam kehidupan kita adalah seizin Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan masih memegang kendali peredaran perjalanan kehidupan manusia sejagat. Nah, tanpa membuang waktu, saya jemput dimanapun jemaat Tuhan berada sekarang ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita masuk kepada sharing kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur walaupun kami tidak dapat kumpul di gereja kali ini, tapi kami tetap bersyukur Engkau masih mau berbicara kepada kami, Engkau masih mau melawat kami, Engkau masih mau menegur, mengajar kami lewat firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi telinga dan hati kami, supaya apa yang Engkau bicarakan kami dapat menangkapnya, kami dapat mengerti, dan kami rela mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kita, selalu saja kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Hidup kita diwarnai dengan pelbagai jenis pilihan. Antara satunya adalah yang akan kita dengarkan pada hari ini, yaitu pilihan berbuat baik. Berbuat baik itu tidak dapat dipaksa dan juga tidak berlaku secara otomatis. Contohnya, ketika kita baru bertobat, kita baru dibaptis, bukan secara tiba-tiba segala yang kita buat itu adalah baik, tapi pada hakikatnya kita harus berjuang dari hari ke hari untuk menanggalkan manusia lama yang masih keras melekat di dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita. Nah, kita harus menanggalkan semua itu dan mengenakan perbuatan-perbuatan Kristus di dalam hidup kita yang baru. Nah, karena dalam segala aspek kehidupan kita, kita selalu saja diperhadapkan dengan pilihan untuk berbuat baik. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan dalam nasihatnya kepada jemaat di Galatia, pasal yang ke-6, ayat 9 dan 10. Mari jemaat Tuhan, kita baca bersama-sama. Saya undang kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal ke-6, ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia supaya dan kepada kita amnya sekarang ini, supaya kita tidak jemu berbuat baik kepada orang lain, terlebih terhadap orang-orang seiman. Ternyata kita boleh bosan atau jemu dari berbuat baik karena Rasul Paulus sampai menasihatkan kepada jemaat di Galatia supaya jangan jemu. Itu pasti ada faktor-faktor atau penyebab-penyebab yang boleh membuat kita itu jemu dari berbuat baik. Bahkan kita berpotensi untuk berhenti berbuat baik terhadap sesama kita, terutama ketika kita menghadapi pengalaman di mana kita melihat orang lain tidak lagi menghargai perbuatan baik kita. Orang lain tidak menghargai apa yang baik yang telah kita lakukan. Ataupun lebih parah lagi ketika kita sudah sakit hati, bahkan mungkin kita sudah tersandung karena melihat orang lain itu suka mengambil peluang, mengambil kesempatan atas kebaikan yang kita lakukan. Ada banyak lagi perkara yang boleh membuat kita berhenti daripada berbuat baik. Tetapi Rasul Paulus mengajar kita di sini. Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita jangan bosan daripada berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ternyata berbuat baik ini ada, saya berikan kata ada upahnya. Dan berbuat baik ini itu tidak boleh dilakukan secara paksaan. Justru itu ketika kita sakit hati terhadap seseorang, sangat suka untuk kita membalaskan kebaikan. Ketika kita diperlakukan tidak baik, sukar bagi kita untuk berlaku baik kepada orang itu. Nah, karena berbuat baik ini itu adalah pilihan manusia, dan selalu saja kita itu cenderung untuk hanya bersedia berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang berbuat baik dengan kita, kepada keluarga kita sahaja, ataupun orang yang kita kenal baik. Nah, kenapa kita harus berbuat baik? Bukankah kita diselamatkan hanya karena anugerah? Bukankah kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi hanya karena anugerah? Betul. Tetapi ketika jemaat Tuhan, ketika kita meresponi anugerah keselamatan yang kita terima daripada Tuhan itu, yang satu ini kita tidak bisa abaikan, yaitu berbuat baik. Mari kita buka di dalam, kita baca di atas saja di ayat yang kedua, Galatia pasal 6 ayat kedua, berbunyi demikian: bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata ketika kita bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita, kita saling berbuat baik dengan sesama kita, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Tidak lain dan tidak bukan adalah hukum kasih. Tetapi apakah semua perbuatan baik itu adalah yang sesuai dengan keinginan hati Bapa? Tidak juga.
Karena manusia itu cenderung atau suka melakukan sesuatu yang baik terhadap sesamanya ketika mereka mereka ada banyak, jadi mereka suka menolong, ataupun mood mereka baik, mereka suka menolong. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jangan keliru. Perbuatan baik yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah yang sesuai dengan keinginan hati Bapa. Saya tidak mau masuk di dalam topik ini, bagaimana mengetahui apa yang menjadi isi hati Bapa. Cuma saya tekankan begini, sekiranya kita lalai membaca Alkitab selalu, kurang punya hubungan dengan Tuhan, sungguh sangat mustahil. Itu adalah mustahil bagi kita untuk mengenal apa yang menjadi keinginan hatinya Bapa untuk kita lakukan. Cuma bagaimana untuk kita menjadi panduan kepada kita, bagaimanakah berbuat baik itu yang memenuhi hukum Kristus atau yang sesuai dengan kehendak Bapa. Itu ciri-cirinya adalah ketika kita melakukannya tanpa melihat kelayakan si penerima dan juga tanpa mengharap balasan. Seringkali kita melihat atau memandang rupa ketika kita mau berbuat baik. Ketika orang itu pernah sakiti kita, kita tidak mau berbuat baik kepada mereka. Seringkali itu berlaku kepada kita. Maklumlah, kita juga manusia. Tetapi jangan sesuatu yang pernah melukakan hati kita ataupun sesuatu yang berlaku itu menghambat kita daripada menyalurkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Karena tadi kita baca di ayat yang ke-10, rupanya kita bacakan bersama-sama. Saya bacakan di sini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ternyata di dalam kehidupan kita orang percaya, ada waktunya kita tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Berbuat baik itu ada upahnya. Tetapi ketika kita diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk berbuat baik, tetapi kita melewatkannya, kita secara langsung juga melewatkan upah yang Tuhan janjikan. Seperti orang kaya dan Lazarus di Alkitab, di mana orang kaya itu yang hidup dalam keadaan yang berlimpah-limpah. Setiap hari dia minum, dia berpesta pora karena dia sangat kaya. Tapi Tuhan memperhadapkan kepada orang kaya itu, setiap hari di depan rumahnya ada si Lazarus yang miskin, yang sangat miskin, yang perlukan bantuan. Tetapi orang kaya itu melepaskan kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia untuk dia berbuat baik, hanya karena tidak memberi. Dia sangat kaya. Sekiranya dia memberikan makanan, sehidangan, semeja makanan untuk Lazarus, dia tidak akan berkekurangan. Hanya Lazarus hanya memerlukan, Alkitab mencatatkan, dia mengharapkan remah-remah, sisa-sisa dari pecahan roti dari meja orang kaya itu. Akan tetapi
orang kaya itu seketul roti pun dia tidak berikan. Nah, orang kaya ini melepaskan kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia untuk berbuat baik. Jadi jemaat Tuhan, janganlah kita seperti orang kaya ini. Jangan pengalaman orang kaya ini berlaku juga di dalam hidup kita. Karena kita tahu akhirnya orang kaya itu ketika dia habis waktunya di bumi, dia mengakhiri hidupnya terpisah dengan Tuhan dan hidup sengsara selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terdapat juga kecenderungan yang umum yang sering kali kita lakukan, dan saya juga sering sering juga melakukan kesalahan-kesalahan ini. Ada dua kecenderungan umum yang manusia sering lakukan. Yang pertama, manusia itu suka sekali menghindar dari berbuat baik. Contohnya ketika ada seseorang datang untuk meminta bantuan, seringkali kita itu menolak untuk menolongnya. Tetapi yang lebih parahnya, kita itu menolak dengan cara yang sangat baik juga. Ketika kita bilang, ya saya juga, duit saya juga pas-pasan untuk saya juga perlu, sekarang saya juga kesempitan. Sudah kita tolak, kita yang lebih parahnya, kita itu sering berkata, mungkin kamu boleh datang kepada orang ini, mungkin kamu boleh tanya kepada orang ini. Kita menjadi promoter kepada untuk orang itu pergi ke sana kemari, sedangkan kita menolak untuk menolongnya. Nah, inilah satu kecenderungan yang selalu kita lakukan. Kita suka sekali menghindar. Ketika kita menghindar, kita suka petik-petik nama orang. Mungkin kita bilang, coba kamu telepon Pastor Joshua, contohnya gitu ya. Mungkin dia boleh tolong. Nah, yang kedua pula, ini yang kecenderungan yang selalu kita lakukan. Kita itu suka memilih untuk menjadi penerima daripada menjadi pemberi. Nah, ini selalu yang kita, padahal kita itu orang percaya. Kita seharusnya tahu Tuhan Yesus itu, kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-35. Ya, saya jemput kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Berbunyi demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu. Ini Paulus sedang menasihatkan kepada jemaat waktu itu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi kita itu suka sekali memposisikan diri kita di posisi kurang bahagia. Kita suka memposisikan diri kita menjadi penerima. Kita kurang untuk memilih menjadi orang yang memberi. Tetapi ketika bicara tentang berkat, kita mau. Ketika kita bicarakan Tuhan, bicarakan tentang upah, kita mau. Tetapi prosesnya kita tidak mau. Saya tidak mau perpanjangkan karena sharing ini sangat singkat juga. Saya mau
tutup dengan cerita Tuhan Yesus berkhotbah di tepi pantai Genesaret, di mana dia berjumpa dengan Simon ketika Tuhan Yesus berkhotbah di tepi pantai. Nah, karena kita tahu pantai itu angin deras selalu ada di sana. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus berada di atas dan audiens itu berada di tepi pantai, sehingga Tuhan Yesus berbicara berlawan dengan arus pantai itu, karena pasti suaranya akan tidak bisa kedengaran. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia melihat ada beberapa orang nelayan yang baru pulang daripada menangkap ikan, dan Tuhan Yesus meminta untuk meminjam perahu mereka. Dan setelah Tuhan Yesus pinjam perahu mereka dan bertolak ke tengah sedikit, dan Tuhan Yesus berkhotbah. Setelah berkhotbah itu, Tuhan Yesus berkata kepada Simon dan teman-temannya, Tuhan Yesus ajak mereka untuk ayo pergi ke tempat yang dalam sedikit dan labuhkan jalamu di sebelah kanan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu ketika itu Simon atau Petrus baru saja pulang daripada menangkap ikan, dan dia tidak mendapat mendapat seekor ikan pun pada hari itu. Dan Simon adalah orang yang sangat berpengalaman di dalam kerjanya sebagai seorang nelayan. Mungkin saja ataupun memang rasional kalau Simon menolak untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tetapi mungkin karena Simon telah mendengar tentang perbuatan Tuhan Yesus, mungkin saja Simon berkata, wah, sebelum datang ke sini dia menyembuhkan orang yang telah menyembuhkan orang buta, dia telah menyembuhkan orang yang bisu dan peka, dia membangkitkan orang mati. Jadi mungkin tidak ada salahnya juga kalau saya mencoba. Jadi mungkin itu yang Petrus sedang pertimbangkan, dan akhirnya Petrus menebarkan jalannya. Hasilnya firman Tuhan berkata, jala mereka itu hampir koyak karena penuhnya ikan-ikan di dalam jala mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengharapkan berkat-berkat daripada Tuhan, tetapi kita pada waktu yang sama kita tidak mau memberikan perahu hidup kita untuk Tuhan pakai. Kita tidak mau memberikan perahu hidup kita untuk menjadi alat bagi Tuhan untuk menyalurkan kebaikan Tuhan. Nah, jangan kita seperti orang kaya tadi yang melewatkan, pasti dia punya alasan tersendiri, orang kaya itu, sehingga dia melewatkan kesempatan untuk berbuat baik terhadap Lazarus yang miskin di depannya. Ketika kita berbicara tentang memberi atau berbuat baik, itu tidak semestinya dalam konteks uang, bukan semestinya itu dalam bentuk keuangan, tetapi kita boleh melakukan kebaikan dalam berbagai cara lagi. Seperti kalau seorang istri itu menjaga suaminya, melayani suaminya dengan baik, itu berbuat baik juga. Kalau seorang suami menjaga hati istrinya dengan baik, tidak melukai dia, tidak kasar kepada dia, itu berbuat baik. Ketika orang tua mendidik anaknya supaya mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, Anda sedang berbuat baik. Anda sedang melakukan isi hatinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang memberi, tidak semestinya kita memberi dengan uang. Ketika
ada teman kita yang lagi dalam masalah, dia telepon kita, mungkin dia hanya mau berbicara, tetapi jangan kita menolak dia, jangan kita berpikir, ini orang memang selalu bagi masalah saja, selalu mau ceritakan masalahnya. Mungkin dia tidak berharap apa-apa, mungkin dia hanya mau kita mendengar apa yang menjadi beban di hatinya. Mungkin dia hanya mau meluahkan. Jadi ketika kita mendengar dengan sabar, kita menjadi teman yang baik di sisinya. Nah, kita sedang berbuat baik kepada dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah kita seperti orang kaya yang melewatkan kesempatan, yang melepaskan peluang untuk berbuat baik sehingga dia terlepas upah di kekekalan. Dia juga terlepas upah apa yang Tuhan janjikan. Bukan kita melakukan kebaikan karena upah, tetapi kita melakukan kebaikan itu karena kita meresponi anugerah Tuhan. Kita mau seperti Kristus juga yang mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia tulus dalam kasih-Nya. Dia datang memberikan hidupnya supaya kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan, supaya kita boleh kembali dengan Tuhan. Nah, marilah jemaat Tuhan, saya himbau, janganlah apa yang berlaku di dalam kehidupan kita, terutama di situs pandemik COVID-19 ini, ada banyak alasan untuk kita tidak berbuat baik. Mungkin ada kita yang kehilangan pekerjaan waktu ini. Mungkin kita ada yang melewati situasi-situasi yang lebih sukar di dalam waktu-waktu begini. Tetapi jangan apa yang tidak baik berlaku di dalam hidup kita, kita melewatkan melewatkan peluang yang Tuhan berikan di depan mata kita untuk berbuat baik. Jadi jemaat Tuhan, saya tidak perpanjangkan, semoga kita mau meresponi apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita hari ini, supaya jangan kita jemu, jangan kita tawar hati untuk berbuat baik, karena kalau kita tidak menerima upah kita di dalam kehidupan sekarang, kita pasti akan menerima kekekalan, menerima upah kita di kekekalan nanti, di sorga, di langit baru dan bumi yang baru yang Tuhan Yesus sudah janjikan bagi kita orang yang setia kepadanya. Nah, mari saya undang kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita sama-sama tutup sharing pada hari ini. Bapa, terima kasih buat sharing yang ringkas. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi kami mohon Roh Kudus, bicara terus di dalam hati kami. Ungkapkan lebih isi hati-Mu Tuhan, supaya kami lebih mengerti. Dan kami mau meresponi firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami apapun yang berlaku di dalam hidup kami tidak mau itu menjadi kendala. Kami tidak mau itu menjadi halangan bagi kami untuk berbuat baik terhadap sesama kami dimanapun kami berada. Roh Kudus, bantu kami untuk melakukan firman-Mu, untuk berbuat baik di dalam keluarga kami, di dalam tempat kerja kami, di dalam masyarakat kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.